Selamat sore, senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya Ricky Gerungan dalam program Buka Sabat bersama EHM. Judul renungan yang saya bawakan saya ambil dari Matius 5 ayat 16. Judulnya Terang di dalam gelap, pelita yang tidak padam. Matius 5 ayat 16 menyatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ada sebuah kisah nyata yang ingin saya bagikan pada sore hari ini. Kisah yang terjadi selama Perang Dunia Kedua, tentang seorang pemuda Kristen yang mendaftar sebagai prajurit medis di tentara Amerika Serikat. Karena keyakinan imannya yang begitu kuat, ia memilih untuk tidak membunuh dan bahkan untuk tidak membawa senjata. Karena pilihannya ini, ia sering diejek, dihina, bahkan tak jarang ia menjadi korban penganiayaan dari teman-temannya sendiri karena ia dianggap sebagai seorang penakut. Bagi mereka dia hanyalah beban di medan peperangan. Tapi ujian sesungguhnya terjadi pada saat pertempuran di Hacksaw Ridge atau tebing Hacksaw, tepatnya di sebuah daerah di Okinawa. Pasukan tempatnya bertugas mendapat serangan yang begitu hebat dari musuh mereka, yakni tentara Jepang, hingga akhirnya diperintahkan untuk mundur. Di tengah hujan peluru dan ledakan bom, hampir semua prajurit berlari untuk menyelamatkan diri. Tapi Desmond Doss memilih untuk tetap tinggal di atas tebing yang membara itu, sendirian, tanpa senjata satupun. Satu persatu, Doss merayap di antara debu dan mayat untuk mencari prajurit yang masih bernafas. Setiap kali berhasil menarik satu prajurit yang terluka ke tepian tebing dan menurunkannya dengan tali, Doss berdoa satu doa yang sederhana di dalam hatinya. Tuhan, tolong bantu aku selamatkan satu orang lagi. Selama 12 jam tanpa henti, di bawah ancaman cengkeraman musuh, di bawah tembakan musuh, Doss berhasil menyelamatkan 75 orang prajurit, termasuk orang-orang yang sebelumnya sering menganiaya dia, sering membulinya, dan bahkan meremehkannya. Atas keberaniannya ini, ia mendapat penghargaan yang tertinggi di dalam lingkup militer di Amerika Serikat, yakni Medal of Honor. Dunia seringkali menilai seseorang dari kekuatan, status, atau seberapa keras dia bisa membalas perlakuan orang lain. Namun, dari kisah Desmond Doss ini mengingatkan kepada kita tentang prinsip kerajaan Allah yang berbeda. Kekuatan terbesar seorang pengikut Kristus bukanlah saat ia membalas keras dengan keras, melainkan saat ia konsisten memancarkan kasih dan kebaikan di tempat yang paling gelap sekalipun. Terkadang kita berada di sebuah lingkungan pekerjaan, atau mungkin lingkungan keluarga, atau pergaulan yang terasa dingin, terasa tidak ramah bagi kita, atau bahkan mungkin memojokkan iman kita dan nilai-nilai yang kita pegang. Sangat mudah bagi kita untuk menjadi tawar hati ketika kita dihadapkan dalam situasi seperti itu. Bahkan mungkin kita akan ikut-ikutan menjadi sinis atau mungkin menarik diri sepenuhnya. Tetapi Yesus memanggil kita untuk menjadi terang. Terang tidak bersinar untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memberi petunjuk dan harapan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya yang sedang berada di dalam kegelapan. Untuk menjadi terang, kita tidak perlu melakukan hal-hal spektakuler setiap hari. Kita hanya perlu setia melakukan apa yang benar, bertindak dengan kasih, dan berdoa seperti Doss. Tuhan, pakai aku untuk mempraktikkan kasih-Mu bagi satu orang lagi hari ini. Ketika dunia membalas kejahatan dengan kejahatan, tindakan kasih yang tulus akan selalu bersinar paling terang dan menuntun orang lain untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih yang Tuhan telah berikan kepada kami Tuhan, yang mengajarkan kepada kami untuk selalu menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami lakukan adalah cerminan kasih yang boleh kami pancarkan kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal akan kebenaran-Mu Tuhan. Besertalah dengan kami Tuhan, sepanjang kehidupan kami, terlebih saat kami akan memasuki akan hari Sabat Tuhan. Biarlah kiranya berkat Sabat boleh menjadi bagian kami Tuhan,
Sisa kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Tuntunlah kami sepanjang sisa kehidupan kami ini Tuhan, karena semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jangan lupa, kita besok bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk hadir beribadah di Jalan Pemuda nomor 47C, Depok. Demikianlah kabaran yang boleh kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.